Hai guys, kembali lagi di channel Endesu. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba, di mana salah satu istri Uzui Tengen yang bernama Makio sedang disiksa dan diinterogasi oleh iblis yang sedang diburu. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 73 versi Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 73 ini Tanjiro dan kawan-kawan telah bergerak untuk mencari informasi tentang iblis yang mereka buru. Oke, untuk detail ceritanya langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Inosuke yang sedang mendekati kamar dari Makio yang sunyi itu. Dari dalam kamar tersebut, Makio sedang diikat dan diinterogasi oleh iblis, sehingga membuat Makio tidak bisa memberikan informasi atau menghubungi lainnya. Dia harus keluar terlebih dahulu dan menemui Tengen Sama. Namun, saat Inosuke yang semakin mendekati kamar dari Makio, iblis itu menyadari jika ada seseorang yang mendekat. Menurut iblis tersebut, rumah Ogimoto dipenuhi orang yang suka ikut campur. Iblis itu mengangkat dan menyiksa Makio semakin keras. Di sisi lain, Inosuke yang terus berjalan mendekati kamar Makio merasakan ada yang aneh, karena dia tidak merasa yakin jika Makio memang sedang sakit. Lalu dengan sigap, Inosuke berlari dan langsung membuka kamar dari Makio. Setelah membuka kamar tersebut, Inosuke terkejut karena di dalamnya rusak parah, seakan telah terjadi suatu pertempuran. Inosuke merasakan ada hembusan angin, padahal jendela kamar tersebut tidak dibuka. Dia mulai menyadari jika hembusan angin itu berasal dari atas. Inosuke merasa jika iblis itu sedang bersembunyi di langit-langit rumah. Dengan cepat, Inosuke mengambil mangkuk di dekatnya dan melemparkannya ke langit-langit rumah tersebut untuk menyerang iblis itu. Setelah menerima lemparan itu, tiba-tiba langit-langit kamar itu bergemuruh dan bergetar. Inosuke merasakan jika iblis tersebut sedang mencoba untuk kabur. Dia mencoba keluar kamar dan menyusuri lorong sambil mengejar kemana suara gemuruh itu pergi. Saat berlari di dalam lorong, Inosuke bertanya-tanya ke arah mana perginya iblis tersebut. Dia menduga jika iblis itu bergerak dari langit-langit ke tembok. Sambil berlari, Inosuke akan mencoba memukul tembok yang ada di depannya hingga hancur dan akan menyeret iblis yang dia kejar untuk keluar. Inosuke bersiap memukul tembok tersebut. Lalu saat sudah mendekati tembok itu, tiba-tiba ada seorang tamu yang muncul dari lorong sebelah dan menyapa Inosuke. Tapi Inosuke tidak dapat menghentikan pukulannya, dan seketika tamu tersebut dipukul Inosuke dengan sangat keras sampai membuat dinding yang dia tabrak menjadi retak. Melihat seorang tamu dipukul Inosuke dengan begitu kerasnya, membuat beberapa wanita pekerja berteriak ketakutan. Dengan kejadian tersebut, iblis yang Inosuke kejar dapat melarikan diri. Inosuke telah mengacaukan keadaan sehingga iblis yang dia kejar dapat kabur. Inosuke kembali berlari menyusuri setiap lorong yang ada. Namun sayangnya dia sudah kehilangan jejak dari iblis yang dia kejar. Inosuke merasa geram karena gagal mengejar iblis tersebut. Apalagi dengan pantangannya yang tidak boleh bicara yang dia jalani sekarang ini, membuat Inosuke sangat kesulitan. Sayang sekali ya, padahal tinggal dikit lagi Inosuke bisa mengejar iblis yang dia buru itu. Lalu scene berpindah ke rumah Kyogoku, di mana ada Zenitsu yang sedang merenung. Dia merasa telah berlebihan karena terbawa oleh suasana. Zenitsu baru menyadari harusnya dia mencari informasi tentang istri dari Uzui Tengen. Tapi Zenitsu malah keenakan bermain shamisen dan koto tadi. Dengan keahlian pendengarannya, Zenitsu berjalan menyusuri lorong sambil menangkap berbagai suara yang ada. Namun sampai beberapa waktu berlalu, Zenitsu masih belum mendengar nama Hinatsuru atau salah satu istri dari Uzui Tengen. Zenitsu menduga mungkin karena nyonya pemilik rumah telah meninggal 2 hari lalu, makanya banyak dari para wanita yang tinggal di rumah tersebut masih merasa sedih dan akhirnya hanya sedikit yang mau berbicara. Lalu Zenitsu kembali mencoba mendengarkan apapun yang ada di sekitarnya. Dia mendengarkan ada wanita yang mengeluh, ada juga yang sedang memperbaiki penampilannya dan sebagainya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Zenitsu mendengar ada suara gadis yang sedang menangis. Zenitsu merasa jika itu adalah suatu masalah besar. Akhirnya Zenitsu mendekati asal suara tangisan tersebut dan menemukan seorang gadis yang menangis di dalam kamar yang sangat berantakan. Bahkan saking berantakannya kamar tersebut sampai membuat Zenitsu kaget guys.
Zenitsu mendekati gadis yang menangis itu dan bertanya apa yang sedang terjadi. Namun gadis tersebut terus saja menangis. Zenitsu sampai panik dan meminta maaf kepada gadis tersebut. Zenitsu mencoba menghibur gadis yang menangis itu. Tapi tiba-tiba datanglah seseorang berdiri di belakang Zenitsu dengan aura yang sangat berbeda dibandingkan orang pada umumnya. Dia adalah seorang oiran terbaik di rumah Kyogoku bernama Warabi Hime. Sambil emosi, oiran tersebut bertanya kepada Zenitsu apa yang dia lakukan di kamar orang lain. Zenitsu yang mendengarkan suara orang itu dari belakang menyadari jika suara tersebut bukanlah suara dari seorang manusia pada umumnya, melainkan itu adalah suara dari iblis. Zenitsu menyadari jika iblis yang mereka cari berada di rumah yang sedang Zenitsu susupi. Dia sangat berkeringat dengan keadaannya sekarang ini, karena Zenitsu sama sekali tidak menyadari kedatangan iblis yang sedang menyamar tersebut. Barulah saat iblis itu mengucapkan sesuatu membuat Zenitsu sadar. Si Zenitsu berkeringat ketakutan dan gemetaran, karena iblis yang ada di belakangnya itu adalah salah satu dari iblis bulan atas. Saking ketakutannya, dia sampai tidak bisa bergerak ataupun berkata apa-apa. Karena Zenitsu tetap diam saja, iblis tersebut memarahi Zenitsu dan meneriakinya lagi. Beberapa pelayan yang melihat kejadian itu cuma ketakutan dan melihat dari kejauhan saja. Mereka mencoba membela Zenitsu dan memberi tahu oiran tersebut jika Zenitsu baru saja didatangkan kemarin. Tapi oiran Warabi Hime tidak menerima alasan tersebut. Namun secara mengejutkan, Zenitsu berbicara dan meminta maaf atas kelancangannya itu. Dia mencoba membela gadis yang menangis tadi. Tapi tiba-tiba oiran tersebut menghina Zenitsu sambil berkata jika Zenitsu sangat jelek sehingga membuat dia merasa muak. Oiran tersebut menambahkan harusnya orang jelek seperti Zenitsu lebih baik mati saja. Apalagi setelah melihat ikatan rambut di kepala Zenitsu semakin membuat oiran Warabi Hime menjadi semakin jengkel. Mendengar ungkapan barusan, Zenitsu cuma terdiam sambil menunjukkan ekspresi konyolnya, seakan tidak percaya dengan apa yang iblis itu katakan. Oiran Warabi Hime membenarkan jika di kamar ini memang berantakan dan dia menyuruh gadis itu untuk membersihkan kamar tersebut. Tapi dengan teganya, oiran Warabi Hime menjewer gadis yang menangis itu dan memarahinya untuk segera membersihkan kamar yang kotor itu. Sontak gadis itu semakin menangis dan meminta maaf kepada oiran Warabi Hime. Meski begitu, oiran Warabi Hime tetap saja menjewer gadis tersebut dan tidak melepaskan tangannya sama sekali. Tiba-tiba secara mengejutkan Zenitsu langsung memegang tangan oiran Warabi Hime dan memintanya untuk menghentikan perbuatannya itu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Zenitsu akan berani melawan iblis yang sedang menyamar menjadi oiran tersebut? Atau akan terjadi hal lain? Sayang sekali, Sinema Kimetsu no Yaiba chapter 73 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 73 yang ending scene-nya memperlihatkan Zenitsu yang mencoba menolong dan membela gadis pembantu dari siksaan iblis yang menyamar sebagai oiran Warabi Hime. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.